Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saskia satu di channel aku Indonesia dan episode tutorial NTX 3. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga sikap usaha dan tawakal sebelum melakukan sesuatu gini. Jadi kalau kita bisa mengharapkan misalnya nih, kita mengharapkan bisa cepat lulus, jadi kita sebut dengan tawakal dengan cara apa? Dengan cara usaha, yaitu dengan belajar. Contoh lainnya yaitu ketika kita mengharapkan ingin membeli barang-barang mahal, misalnya seperti ponsel, kan diusaha dengan cara bekerja keras menabung. Atau perlu saat kuliah, karena perlu kerja magang kalian untuk di awal masa kuliah supaya penghasilan kita itu bisa lebih banyak dan dapat gaji setiap hari. Nah, itu satu contohnya. Tapi bukan tidak cukup sampai di situ, ada beberapa cara lain untuk menjaga sikap usaha dan tawakal sebelum melakukan satu adalah yang pertama adalah pastikan buatlah perencanaan. Perencanaan itu sangat penting sekali itu menentukan usaha dan tawakal. Biasanya kita ingin merencanakan untuk misalnya ingin berbagi barang miskin, kita harus pikir dulu bikin perencanaan seperti apa supaya perencanaan ini bisa lebih lancar. Bisa kita bikin makanan mau apa biar orang-orang di jalan miskin itu bisa mendapatkan berkahnya dan tidak merasakan bosankan terhadap nikmat apa yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah gini, ketika kita merencanakan untuk membeli sesuatu, pastikan harus diberikan dulu menentukan dulu pekerjaan mana yang halal, ya. Pekerjaan halal itu maksudnya pekerjaannya bisa memberikan waktu untuk istirahat, terus untuk ibadah. Misalnya contoh dulu saya waktu usaha tawakal buat kerudung itu kan, saya kan kerja magang di PT Panjirama Otomotif. Alhamdulillah pas saat itu saya dapat gaji 3 juta setelah aku keluar dari pekerjaan, bukan keluar sih, selesai pekerjaan magang sama kurang lebih sebulan. Nah itu tentang usaha tawakal supaya bisa dapat lagi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ini usaha berdoa. Jadi berdoa memohon kepada Allah juga sangat disarankan untuk habis sholat supaya kita bisa mendapatkan usaha yang tawakal itu bisa terbayar dengan sempurna dan tidak melakukan pekerjaan hal sia-sia. Misal pekerjaan haram dengan cara berjudi, bermain menjadi korban prostitusi, terus juga melacur bekerja di klub. Itu juga sebenarnya pekerjaan halal haram loh bagi orang-orang yang bisa mendapatkan uang dengan cara yang haram. Kemudian yang keempat, jika kita tidak boleh saling menuduh, bukan tidak boleh langsung menghilangkan rasa khawatir dan takut. Jadi usaha tawakal itu lakukan dengan sepenuh hati, dengan berdoa. Kita juga bisa melakukan rasa takut lain dengan cara membaca Al-Quran setiap kali sholat duha, sholat tahajud, witir. Jadi ini tujuannya supaya tidak terjadi sesuatu yang menimpa kita. Nah maka dari itu perlukanlah ketika berdoa dengan jangan mudah berprasangka buruk terlebih dahulu, sebelum harus teliti apa yang sebenarnya terjadi. Kalau belum terjadi jangan teliti terlebih dahulu supaya terjadi kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah ini, yang terpenting sekali adalah ini, harus tetap sabar. Jadi sikap usaha tawakal itu juga berusaha untuk melakukan seperti belajar, bekerja itu juga harus dengan sabar supaya tidak menimbulkan sikap terburu-buru ya. Bisa terjadi sesuatu bisa karena misalnya terjatuh, bisa na'udzubillah min dzalik, kalau pekerjaannya terjadi dengan berisik, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus sabar dan dimasukin ke dalam hati supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita diinginkan. Jadi gini, sikap usaha tawakal itu juga merupakan usaha yang disarankan oleh Allah. Jika yang buruk tidak dibatalkan, secara berubah dan bertawakalah. Jadi biar bagaimanapun agar itu sebagai pengingat pelajaran bahwa kita selalu ingat usaha dan kerja keras itu pasti harus kita dikejarin sampai akhirnya bisa mendapatkan keberhasilan karena berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk video kalian juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen juga aku di sini lebih tahu bagaimana cara lain untuk menjaga sikap usaha dan tawakal sebelum melakukan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.